Pada segmen sebelumnya telah kita pelajari tentang medan listrik pada suatu titik oleh muatan titik. Jadi misalnya kita memiliki muatan Q1 dan kita hendak menghitung medan listrik pada titik P, maka besar medan listrik adalah K dikalikan dengan Q1 dibagi dengan R1 kuadrat pada arah R1 topi, di mana R1 itu adalah posisi titik P dari muatan Q1. Jika kita memiliki lebih dari sebuah muatan titik, maka seperti dijelaskan sebelumnya, kita lakukan penjumlahan medan listrik secara vektor untuk muatan-muatan tersebut. Seperti halnya misalnya kita memiliki 3 buah muatan Q1, Q2, dan Q3, maka kita lakukan penjumlahan medan listrik oleh ketiga muatan tersebut. Kita bisa tambahkan muatan titik kita. Misalnya sekarang kita memiliki 5 buah muatan titik, maka prosedurnya sama. Kita akan jumlahkan medan listrik pada titik P oleh kelima muatan titik tersebut. Bahkan jika kita tambahkan lagi lebih banyak, misalnya sekarang kita memiliki 10 buah muatan titik, maka prosedur penjumlahan vektor medan listrik oleh ke-10 muatan tersebut akan sama. Nah, bagaimana jika sekarang kita memiliki muatan titik yang sangat-sangat banyak, sehingga mereka itu seperti terdistribusi secara kontinu. Jadi, kita bisa lakukan penjumlahan yang sama, akan tetapi jika jumlahnya itu sangat besar, maka kita seperti menjumlahkan medan listrik tersebut sebanyak tak hingga kali, dan itu tentu tidak mungkin dilakukan. Sehingga prosedur yang harus dilakukan adalah mengganti penjumlahan secara diskrit ini menjadi penjumlahan secara kontinu, atau kita katakan kita melakukan prosedur integrasi. Jadi misalnya kita definisikan suatu elemen rapat muatan dq yang terletak pada posisi R aksen, maka posisi titik P dari elemen dq tersebut adalah vektor R ini yang dinyatakan sebagai posisi titik P dikurangi dengan R aksen. Dan kita bisa lakukan integrasi K integral dq dibagi dengan R kuadrat, R ini adalah besar dari vektor R, pada arah R topi yang dinyatakan dengan huruf hijau. Dan jika kita nyatakan secara eksplisit, R ini sebagai besar dari RP dikurangi dengan R aksen, dikuadratkan, lalu R topi itu kita nyatakan secara eksplisit sebagai vektor RP dikurangi dengan R aksen dibagi dengan besarnya, maka kita akan dapatkan hasil bahwa medan di titik P itu adalah K integral dq dibagi dengan RP dikurangi dengan R aksen, besarnya pangkat 3, pada arah vektor RP dikurangi dengan R aksen. Dengan K ini seperti sebelumnya, 1/4pi epsilon 0. Langkah untuk menghitung integral medan listrik pada titik P ini tentu kita harus mendapatkan ingredient atau bahan-bahan yang ada dalam integral ini. Yang pertama, kita tentukan dulu elemen rapat muatan dq. Dan ini rapat muatan dq ini tentu bergantung pada sistem yang sedang ditinjau. Misalnya kita memiliki suatu distribusi linear atau distribusi panjang muatan. Jadi tentu saja di sana rapat muatan dq itu adalah lambda ds, di mana lambda itu adalah rapat muatan persatuan panjang. Jika kita memiliki distribusi dua dimensi, kita memiliki suatu permukaan atau luas, maka tentu dq itu adalah sigma dA, di mana sigma itu adalah rapat muatan persatuan luas. Dan jika kita memiliki suatu sistem tiga dimensi, maka dq kita itu adalah rho dv atau d volume, di mana rho itu adalah rapat muatan persatuan volume. Setelah kita definisikan rapat muatan dq kita, tentu langkah selanjutnya adalah menentukan posisi titik P dari elemen muatan dq tersebut. Dan seandainya kita sudah dapatkan semuanya, maka langkah terakhir adalah menghitung medan listrik yang kita inginkan.